Kisah iman hari ini diambil dari pasukan prajurit Roma, Sebaste, Armenia, Kekaisaran Romawi Timur. Sekarang dikenal sebagai Sivas, Turki, di bawah Kaisar Licinius pada tahun 320 Masehi. Gubernur Romawi berdiri dengan tegap di hadapan 40 prajurit Romawi dari pasukan Guntur, sekitar 6.000 prajurit. Ujarnya, "Saya perintahkan kalian untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewi Romawi. Jika kalian tidak bersedia, status militer kalian akan dicopot," ujar gubernur itu. Ke-40 prajurit itu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa tidak boleh menyangkal Dia atau memberikan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Apapun yang akan dilakukan oleh gubernur terhadap mereka. Kamdidus berbicara kepada seluruh pasukan. "Tidak ada yang lebih berarti atau terhormat bagi kami selain Kristus Tuhan kami," seru Kamdidus. Kemudian gubernur mencoba taktik lain untuk membuat mereka menyangkali iman mereka. Pertama, dia menawarkan mereka uang dan penghargaan dari kaisar. Kemudian dia mengancam mereka dengan penyiksaan dan penganiayaan dengan cara dimasukkan ke dalam kurungan besi yang dibakar. Kamdidus menjawab, "Bapak menawarkan kami uang yang akan habis dan kemuliaan yang akan sirna. Bapak mengusahakan kami agar menjadi sahabat kaisar, tetapi menjauhkan kami dari raja yang sejati. Kami harus hanya menginginkan sebuah kemuliaan mahkota kebenaran. Kami menantikan satu hadiah, kemuliaan kerajaan surgawi. Kami mencintai segala kehormatan yang datang dari surga. Bapak mengancam kami dengan penyiksaan yang menakutkan dan menyebut kesalehan kami sebagai kejahatan. Tetapi Bapak tidak akan menemukan kami sebagai seorang pengecut atau melekat pada dunia ini, atau dengan mudah diserang teror. Karena kasih Allah, kami telah dipersiapkan untuk bertahan dalam segala jenis penganiayaan." Gubernur menjadi sangat marah. Sekarang dia menginginkan mereka mati dengan pelan, kematian yang menyakitkan. Mereka ditelanjangi dan digiring bersama-sama ke tengah-tengah danau yang beku. Dia mengatur prajurit untuk menjaga mereka, untuk mencegah mereka lari ke pinggir danau dan melarikan diri. Ke-40 prajurit itu menguatkan satu sama lain, seolah-olah mereka akan pergi berperang. Berapa banyak teman kita yang meninggal di medan pertempuran barisan depan, yang menunjukkan kesetiaan kepada raja duniawi? Mungkinkah kita tidak sanggup mengorbankan hidup kita dalam kesetiaan kepada raja sejati? Janganlah kita berbalik, hai para pahlawan. Jangan berbalik untuk lari dari si jahat. Mereka menghabiskan malam itu menanggung rasa sakit mereka dengan semangat dan bersukacita dalam pengharapan
segera berada dengan Tuhan. Untuk meningkatkan siksaan orang-orang Kristiani ini, bak berisi air panas diletakkan di sekeliling danau. Dengan melakukan hal ini, gubernur berharap melemahkan ketetapan hati yang kuat dari para pria yang sedang membeku itu. Dia berkata kepada mereka, "Kalian bisa datang ke pinggir ketika kalian siap untuk menyangkal iman kalian." Akhirnya salah satu dari mereka menjadi lemah, keluar dari es dan masuk ke bak air hangat. Ketika salah satu dari penjaga di pinggir danau melihat dia membelot, dia sendiri menggantikan tempat si pengkhianat. Mengejutkan setiap orang dengan pertobatannya yang tiba-tiba. Dia melepaskan semua pakaiannya dan berlari untuk bergabung dengan orang-orang telanjang di dalam air es dan berseru dengan nyaring, "Aku pengikut Kristus." Sebuah catatan kecil. Beberapa orang menyebutnya dengan misteri kematian. Melihat 39 orang percaya yang bersedia mati untuk iman mereka memberikan inspirasi bagi seorang prajurit yang dilatih secara sempurna dalam puncak kehidupannya untuk bergabung bersama mereka dalam kematian. Hal ini mungkin sangat asing bagi cara berpikir kita sebagai orang-orang yang bernegara. Sangatlah mengagumkan melihat bagaimana Allah bekerja melalui situasi tragis ini untuk memanggil lebih banyak orang kepadanya menjadi warga negara surgawi. Sebuah catatan kecil dari Charles Spurgeon, teolog dari abad ke-19. Penderitaan orang-orang kudus adalah benih yang hidup. Sebuah kutipan dari Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 26. Kutipan dari perkataan Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dikutip dari perkataan Yesus dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 26. Sekian sharing iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.